kita akan bahas tentang Raja Daud, rahasia Daud. Seseorang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Seseorang yang sangat memiliki tempat yang khusus di hati Tuhan. Dan seseorang yang sampai hari ini namanya terus dikumandangkan di mana-mana. Daud, Daud. Bahkan Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Bahkan Yesus aja gelarnya dikasih keturunan dari Daud. Saking Daud ini begitu berkenan di hati Tuhan. Minggu depan saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan lagi juga. Tapi saya akan sampaikan, kita ganti topik, kita akan bicara tentang tokoh-tokoh firman Tuhan yang tidak populer. Tokoh-tokoh firman Tuhan yang jarang saudara dengar, bahkan mungkin saudara tidak tahu bahwa namanya ada di dalam firman Tuhan. Tapi kita akan bahas sama-sama karena ternyata setiap tokoh yang tertulis dalam firman Tuhan, pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari tokoh tersebut. Nah, hari ini kita mau belajar dulu tentang rahasia Daud. Minggu lalu kita belajar bagaimana Daud punya hati yang begitu sensitif dengan Tuhan. Bagaimana Daud punya hati yang begitu rindu untuk selalu mengerjakan kerinduan hati Tuhan. Melakukan kerinduan hati Tuhan. Hari ini kita belajar dari sisi yang lain lagi. Apa sih yang membuat Daud begitu berkenan di hati Tuhan? Kita mau buka firman Tuhan sama-sama dari Mazmur. Saya lupa Mazmur berapa, tapi kalau udah Daud pasti Mazmur. Jadi sebut aja dulu Mazmur 26 ayat 8. Nah, dah. Mazmur 26 ayat 8. Kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3 Tuhan. Aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Saudara, Daud ini salah satu kunci dan rahasia dari seorang Raja Daud adalah dia itu selalu punya hati yang begitu bergelora terhadap Tuhan dan semua yang bersangkut paut tentang Tuhan. Daud adalah seseorang yang punya yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Daud adalah orang tertulis di sini, Tuhan aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Daud adalah orang yang selalu merindukan Tuhan. No wonder kitab Mazmur pun yang menulis lagu yang berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Saat Daud menulis itu, saudara, kadang ya saudara, saya pernah nulis buku saudara. Saya pernah nulis buku. Tapi jujur saat saya nulis buku, hampir semua referensinya saya dapatkan dari tempat lain. Dari Alkitab kah? Pernah dengar khotbah orang kah? Referensinya saya dapatkan dari orang lain. Saya dapatkan dari sumber lain. Tapi saudara bayangkan, hari itu Daud menulis sebuah tulisan yang begitu deep, begitu dalam, begitu berarti. Dan referensinya, inspirasinya tidak lain dan tidak bukan. Karena kerinduannya yang begitu membual-bual dari hatinya. Saudara kalau tiba-tiba ya, saudara, misalnya saudara yang lagi jatuh cinta, terus nulis lagu. Saya gak pernah saudara ditulisin lagu jatuh cinta sama siapapun. Tapi saudara bayangin kalau saudara lagi jatuh cinta. Saking muah-muahnya, saking ikan paus muntah-muntahnya, sampai dia nulis lagu begitu rupa. Dan itu lahir dari cintanya, dari gairahnya yang begitu besar dalam hatinya, itu muncul. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Betapa, dan itu tertulis oleh seorang anak usia 6 SD. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku membayangkan hidupku hancur tanpamu. Saudara, saya pernah ketemu anak kecil saudara. Tulis lagu buat pacarnya katanya saudara. Saya ngedengarnya aja benar seperti ikan paus memuntah-muntah saudara. Jijai saudara. Anak masih kecil, masih SD. Tiba-tiba datang ke saya. Pastor Stefani, aku ini patah hati luar biasa. Aku ini cinta banget sama pacarku, aku lihat dia udah jadi masa depanku. Dia udah jadi orang yang akan aku nikahi satu hari nanti. Aduh jijai saudara, padahal masih 6 SD. Saya bilang, kamu tuh masih kecil. Sekolah dulu yang benar, nanti setelah sekolah kamu kuliah yang benar. Setelah kuliah kamu kerja dulu yang benar, baru cari pacar. Jangan dari sekarang kamu udah kayak begini. Tapi saudara, orang yang begitu jatuh cinta, itu membual dari dalam hatinya. Dan hari itu Daud menulis, inspirasinya bukan dari tulisan orang, inspirasinya bukan dari siapapun. Karena hari itu mungkin cetusan pertama yang pernah ada di dalam dunia ini. Yang berkata lebih baik
satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saya kadang-kadang kalau baca Mazmur ya saudara, saya bingung. Daud bisa dapat ide dari mana? Nulis kata-kata yang begitu puitis. Nulis kata-kata yang begitu indah. Bukan hanya indah, tapi kata-katanya begitu fresh, begitu baru. Waktu Daud tulis, seperti rusa rindu. Kok bisa nulis seperti rusa rindu? Sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kok bisa? Tapi semua inspirasinya karena cinta yang begitu dalam. Karena haus dan lapar yang begitu dalam dari hidupnya. Salah satu kunci dari keberhasilan Daud, dari kesuksesan Daud, dari perkenanan Daud adalah dia selalu punya yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Geloranya yang begitu besar membuat dia selalu haus dan lapar akan Tuhan. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, kata Daud. Saking begitu dalamnya haus dan lapar, keinginan Daud untuk mengenal Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sampai Daud berkata, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Aku gak mau yang lain. Aku cuma mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Karena dia tahu betul hidupnya begitu menginginkan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia tulis ini di posisi dia sudah jadi raja, saudara. Kadang kita merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan, kalau kita belum jadi apa-apa. Tujuannya supaya apa? Supaya Tuhan jadikan saya seseorang. Tapi Daud tahu artinya mencintai Tuhan, mengenal Tuhannya yang dia sembah dengan begitu dalam. Daud memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Itulah rahasia yang hari ini akan kita kupas sama-sama. Itulah rahasia yang hari ini akan kita pahami dan kita miliki sama-sama hari ini. Boleh di next lagi. Matius 5 ayat 6. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah setiap kita yang memiliki yang namanya haus dan lapar akan kebenaran. Saudara Daud punya yang namanya haus dan lapar akan kebenaran. Yang alhasil apa? Dia selalu pokoknya di mana ada Tuhan, dia akan ada di sana. Saya kasih contoh saudara. Saudara punyakah teman yang di mana ada makan gratis, dia ada di sana. Di mana ada ditulis, ada fellowship CG, kita makan-makan bersama-sama, tiba-tiba dia muncul di sana. Giliran ibadah, gak ada makan gratis, gak ada makan-makan bareng-bareng, menghilang di telan bumi, gak tahu di mana. Lagi di mana? Lagi di gereja. Aku mau ibadah katanya gitu. Gereja mana? Aku di sini loh, aku di NTB loh. Kamu di mana? Aku di gereja yang dikasih makan gratis katanya gitu. Saudara, salah nggak? Ya nggak dosa sih saudara. Namanya mengejar makan gratis ya kenapa enggak? Tapi saudara, orang yang lapar terus hidupnya ngejar makan gratis. Di mana ada makan-makan, dia akan muncul. Di mana ada, kalau orang bilang kalau kita suka uang mata duitan, mungkin ini mata satean. Di mana ada sate, di situ dia ada. Di mana ada makan, di situ dia ada. Tapi saudara, itulah yang namanya orang yang selalu haus dan lapar. Kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, di mana ada semua tentang kebenaran, kita akan ada di sana. Di mana ada Tuhan di sana, kita akan ada di sana. Kita akan begitu lapar, begitu haus mencari Tuhan. Tuhan, pokoknya di ibadah hari Minggu ada kebenaran firman-Mu, aku akan ada di sana. Gak peduli sudah gak dapat kopi gratis lagi, aku tetap di sana. Kadang-kadang saudara ada orang yang, ayo datang ke NTB, kenapa? Supaya dapat kopi gratis. Jangan khawatir, semua ini visitor, hari ini kita ada snack makan gratis di pinggir di studio saudara. Ya benar kan, hari ini ada visitor new V2I kan? Nah saudara yang new visitor hari ini di studio, kita ada ngobrol-ngobrol bareng. Ada kopi gratis, ada makan gratis. Saudara, tapi saat dimana kita haus dan lapar akan Tuhan, itu yang akan selalu kita kejar. Kita akan cari. Saat Daud
haus dan lapar akan Tuhan. Dia cari di mana Tuhan berada. Dia lagi ada masalah pun. Yang diangkat adalah Tuhan, aku merindukan Engkau. Tuhan, aku merindukan bait-Mu. Bahkan kalau boleh Tuhan, aku setiap hari seumur hidupku tinggal di bait-Mu. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya untuk kita bisa memiliki yang namanya haus dan lapar akan Tuhan? Yang pertama, sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saudara, kenapa kita lapar? Karena tubuh kita memberikan sinyal bahwa tubuh kita butuh makan. Dan sinyal itu diterima oleh otak kita, dari perut kita, diterima oleh otak kita dan disebutkan sebagai lapar. Karena kita sadar bahwa kita membutuhkan makan. Saat kita ikut Tuhan, saudara, banyak orang ikut Tuhan mencari keuntungan doang, mencari berkatnya doang. Tapi saat kita ikut Tuhan dengan sebuah kesadaran Tuhan, aku tuh gak bisa hidup tanpa Engkau. Aku tuh gak bisa hidup jalani satu hari pun tanpa Engkau, aku gak bisa. Makanya ada lagunya, I wouldn't take one day one step without you. I would never go on. Kayaknya saudara yang aslinya tahu lagunya jadi gak tahu karena nadanya gak jelas. I wouldn't take one day, I wouldn't live one day without you. Cause I don't have a strength to make it on my own. Kita gak bisa jalan satu langkah pun tanpa Tuhan. Kita gak bisa hidup satu hari pun tanpa Tuhan. Saudara, kalau kita hidup dengan sebuah kesadaran, aku ini gak bisa hidup tanpa Tuhan. Toh aku selamat juga karena Tuhan kok, bukan karena kebenaranku kok. Aku ini orang yang berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi. Tapi aku bisa selamat satu hari nanti, aku bisa punya tempat di surga. Cuma karena Yesus kok, cuma karena Tuhan kok. Kesadaran itulah menjadi titik awal kita memiliki yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Tapi yang kedua saudara, yang kedua adalah alami Tuhan secara pribadi. Saudara, firman Tuhan berkata, dulu emak saya berkata seperti ini. Emak saya selalu berkata kayak gini, kalau saya habis pulang dari sekolah, kelaparan, capek di sekolah, saya pulang ke rumah, di rumah ada baby kecap. Emak saya paling suka masak babi kecap. Babi kecapnya enak sekali. Emak saya masak babi kecap, begitu saya lihat babi kecap, dulu saya bergairah minta ampun. Setelah saya tinggal di Bali saudara, saya enak lihat babi beneran saudara. Saya kebanyakan makan babi, saya dulu makan babi samcan buat saya itu surga saudara. Setelah saya tinggal di Bali, waduh enak saya saudara lihat babi lemaknya digoreng dari yang dulunya sangat bergairah. Di ke Bali ngejarnya babi samcan, sekarang saudara aduh makan aja udah kayak aduh enak lihat ya, udah bosen. Karena di Bali saudara, waktu itu saya lihat babi kecap, waduh enak sekali. Begitu saya ambil babi kecapnya, saya taruh di piring, saya ngambil nasi, saya cepat-cepat makan dengan lahap karena laparnya minta ampun. Dan mak saya bilang, saya sebut mak saya ini dulu ngerti bahasa Belanda. Jadi mak saya selalu bilang gini, hunger is the best sauce katanya gitu. Saudara tahu artinya? Lapar adalah saus terbaik. Saat kita lapar saudara, makan apapun jadi enak, betul nggak? Saat kita ini lapar, mau makan apapun jadi enak. Makanya firman Tuhan, orang yang kenyang menginjak-injak madu. Amsal berkata, tapi orang yang lapar, yang pahit pun kerasanya manis. Itu kenapa kita perlu punya yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Karena saat kita merasakan haus dan lapar akan Tuhan, bahkan kejadian yang seakan-akan pahit pun kita alami, bisa jadi manis di mata kita karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Daud waktu lagi dikejar-kejar sama Saul, itu kejadian yang pahit, itu kejadian yang menyakitkan buat Daud, dikejar-kejar mau dibunuh, dicari celahnya semua mau dibunuh, dilempar tombak mau dibunuh. Tapi justru saat dia dikejar-kejar oleh Saul, tercetuslah sebuah lagu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Tercetuslah lagu itu, kok bisa? Karena kepengalaman yang pahit.
diterima oleh orang yang begitu haus dan lapar akan Tuhan, itu jadi sebuah kejadian, itu jadi sebuah momen yang indah antara dia dengan Tuhan. Dia gak pusingin tentang Saul mau bunuh dia. Dia gak pusingin tentang Saul ngejar-ngejar dia. Yang dia tahu, Tuhan, aku merindukan Engkau hadir. Karena kehadiranmu itu membuat aku tenang. Di titik itulah, karena dia haus dan lapar akan Tuhan. Hunger is the best sauce, kalau kata mak saya. Lapar itu adalah saus terbaik. Orang mau masak seenak apapun, kalau disodorkan kepada orang yang sudah kenyang, gak akan ada artinya. Tapi orang masak setidak enak apapun, saya ini orang yang tidak bisa masak, saudara. Mak saya jago banget masak, saya gak bisa masak. Waktu saya nikah, berlagak pengen jadi istri yang baik. Saya berusaha masakin suami saya, tapi semua stoknya semua instan semua, saudara. Dari mie instan, sup instan, kaleng instan, semuanya instan. Supaya kalau suami saya kerja, pulang nggak tahu kalau tiba-tiba makanan sudah ada di meja, tapi semuanya instan. Kadang-kadang, saudara, karena saya pengen jadi istri yang baik, saya pesan delivery. Terus pancinya saya kotorin, biar kelihatannya saya masak. Terus saya taruh di piring, kelihatannya saya masak. Wah, enak sekali makanannya. Kamu nggak tahu istri kamu bisa masak, saya bilang gitu. Satu waktu saya masak beneran, saudara. Saya masak sup instan, bubuk. Jadi supnya udah bubuk, udah enak. Tinggal dikasih air, digodok, selesai. Saya masak sup instan, saudara. Tahu apa yang terjadi? Gosong, saudara. Saya juga nggak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Katanya di kertasnya, di packagingnya, masaknya itu supnya dituang ke panci. Pancinya dinyalain, baru dituang air. Itu yang saya lakukan, karena gambarnya seperti itu. Saya tuang bubuknya ke panci, saya nyalain kompornya, cek, nyala. Saya ambil air, begitu saya kembali, saudara, itu bubuknya sudah gosong semuanya. Saya coba tuang air, saya aduk, sudah tidak terselamatkan. Akhirnya saya makan sup gosong, saudara. Tapi karena saya lapar, sup gosong pun jadi enak. Karena hunger is the best sauce. Saudara, saat kita memiliki haus dan lapar akan Tuhan, apapun itu yang kita alami, we will find the good in everything. Kita akan bisa temukan Tuhan dari segala yang kita lewati. Tapi poin yang kedua hari ini adalah alami Tuhan secara pribadi. Engkong saya selalu bilang sama saya, El, kamu jadi orang Kristen, kamu jadi anak Tuhan, kamu harus ngalami Tuhan secara pribadi. Rugi kalau kamu jadi orang Kristen, rugi dong kalau kata orang zaman sekarang. Jadi orang Kristen datang ke gereja tapi gak kenal Tuhan, gak ngalami Tuhan secara pribadi. Ngapain? Ngapain kita ikut Tuhan? Kita diselamatkan sih iya, tapi sebuah kerugian yang sangat besar kalau kita nggak mengalami Tuhan secara pribadi. Dia itu Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang nyata, dia Tuhan yang bahkan lebih nyata dari baju yang sedang saya pakai sekarang. Dia bahkan Tuhan yang lebih nyata dari suara yang sedang saudara dengar sekarang. Alami Tuhan secara pribadi. Saudara, orang gak akan pernah ngalamin lapar. Lapar, aduh aku kepengen banget, aku lapar, aku kepengen makan steak. Kalau gak pernah ngerasain enaknya steak. Saudara, kita bisa haus dan lapar akan pengakuan orang. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena kita pernah ngalamin diakuin orang, ditepuk tanganin orang. Dan itu begitu nikmat rasanya. Saat kita mengalami secara pribadi, kita bisa tahu rasa indahnya, nikmatnya, serunya jalan sama Tuhan. Dan itu membuat kita addicted, Tuhan aku mau lagi jalan sama Engkau. Bukan addicted in a negative way, tapi addicted secara positif. Karena kita haus dan lapar akan Tuhan. Itu membuat kita haus dan lapar akan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, buka dalam firman Tuhan, Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, firman Tuhan berkata kecaplah dan lihatlah. Kenapa dikecap? Karena harus dirasain sendiri. Coba saya mau tanya sama Pak Lukito. Pak Lukito ini masaknya jago banget. Kemarin saya sempat dikasih tauco. Wah, enak sekali sama Pak Lukito.
Coba Pak Lukito sebagai chef tauco terbaik se-NTB. Jelaskan pada kita semua, tauco itu apa sih rasanya? Rasanya gimana sih tauco itu? Tauco itu ada yang asin dan manis dan bahan bakunya dari kedelai. Rasanya asin dan ada asamnya sedikit. Tergantung dimasak apanya jadi enak. Katanya tauco itu ada rasa asin dan ada asamnya sedikit. Di benak saya, itu adalah jeruk dikasih garam. Saya nggak ngerti, tauco katanya asin dan asem. Asin dan asem. Di benak saya, nggak ada tauco itu. Dalam benak saya rasa asin dan asem tuh jadi tauco nggak ada. Sekarang coba lagi, kita coba lagi. Boleh bantu saya siapa? Ada yang suka kan di sini? Dan tidak ada yang bawa kata takut ditunjuk. Ada yang suka durian di sini? Bro. Nah, yang pelayaran aja. Biar kalau ditunjuk nggak apa-apa, nggak akan kabur. Suka durian? Enggak. Coba jelaskan ke kita rasa durian seperti apa? Tergantung yang masih muda atau yang udah tua. Kalau yang udah agak tua rasanya lebih manis aja. Rasanya manis, saudara. Titik manis, saudara. Kalau saudara dikasih penjelasan, buah yang kalau sudah tua rasanya manis. Di benak saudara apa? Buat saya itu mangga, saudara. Mangga kalau udah matang rasanya manis. Buat saya mungkin kalau dibilangin, coba cari makanan yang manis. Mungkin buat saya itu adalah mochi, saudara. Saat kita dijelaskan, kita nggak akan paham secara gamblang. Tapi saudara, makanya firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah. Karena kita harus ngerasain sendiri betapa baiknya Tuhan. Betapa indahnya Tuhan. Dan saat saudara mengecap kebaikan Tuhan, saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Itu jadi sebuah pengalaman yang engkau tidak akan pernah lupakan dalam hidupmu. Saya pernah mengalami waktu saya tinggal di London, saya nggak punya uang sama sekali. Tiba-tiba ada orang datangi saya, ngasih saya uang 50 pound sterling tanpa kenal siapapun. Dan dia bilang, aku dengar Tuhan bilang untuk aku kasih ke kamu. Di negara ateis, negara yang gak kenal Tuhan, negara orang yang gak peduli satu dengan yang lainnya. Tapi itu jadi sebuah pengalaman, dia Tuhan yang nyata. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sayang dengan kita. Dan dia Tuhan yang mau berjalan bersama dengan kita setiap hari. Alami Tuhan secara pribadi. Saya pernah satu waktu, saya lagi pergi ke belanja ke pasar. Kalau belanja itu lebih enak di pasar, belanja baju di pasar. Saya kalau belanja masakan saya nggak ngerti. Tapi saya lagi belanja baju ke pasar, kayak ke pasar baru gitu. Saya lagi ke sana, jalan kaki sama koko saya, nyebrang jalan panas-panasan. Dan waktu saya jalan tiba-tiba ada orang Noel di belakang saya. Ada orang Noel di belakang saya kaget. Ada orang, saya kira koko saya lihat bukan koko saya kaget, saya langsung marah. Apa sih, pegang-pegang, saya bilang gitu. Noel apaan? Tiba-tiba orang itu kaku, diem, gak bisa gerak. Saya jalan lagi, saya muda, mungkin masih 17-18 tahun. Saya jalan lagi, karena saya lihat nih orang apa sih, kok diem doang, saya jalan lagi. Gak lama saya jalan ke depan, ada orang ibu-ibu bilang, dek, hati-hati ya. Di sini itu suka banyak yang dihipnotis, suka banyak yang dicuri uangnya, suka banyak yang dicuri handphonenya, hartanya, semuanya karena dihipnotis. Saya kaget, saya bilang, saya pulang ke rumah. Saya bilang, oh ya makasih Bu, saya ceritain ke engkong saya. Engkong saya bilang biasanya orang kalau ngehipnotis itu kalau nggak kena, itu akan balik lagi ke dirinya sendiri. Jadi kalau dia ngelemparin ilmu, nggak kena, itu akan balik ke dirinya sendiri. Jadi dia yang terhipnotis sama kita. Dan saya menyesal hari itu. Tahu gitu saya suruh dia pergi ke tengah jalan teriak, Yesus adalah Tuhan. Saya bilang, aduh aku gak tahu. Kalau aku tahu, hari itu saya suruh joget di sana. Saya suruh teriak-teriak, kamu teriak-teriak sekarang juga. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dia akan nurut saudara. Karena dia terhipnotis sama saya. Tapi saudara, senyata itu Tuhan yang kita sembah. Saat Tuhan ada di dalam kita gak bisa disentuh oleh kuasa kegelapan kok. Saat kita jalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman indah.
Kalau kata ngkong saya selalu bilang ngeri, ngeri sedap, ngerinya 2 kali, tapi ujungnya sedap. Ngeri ya, iya ngeri, tapi ujungnya sedap. Dan kita akan mengalami ternyata semua kengerian itu, rasa pedes itu, ternyata justru indah dirasakan. Sampai engkau ya tiba-tiba, saudara, rasa pedes itu kan sebenarnya adalah rasa sakit kalau saudara pelajari. Rasa pedes itu sebenarnya rasa sakit di lidah kita. Tapi aneh, orang kok bisa suka sama rasa pedes. Orang kok ada yang gila banget sama rasa pedes. Saya punya tante saudara kalau makan bakso, udah bukan bakso disambelin. Itu kayak sambel dibaksoin saudara. Bisa 1 mangkok bakso 30 cabe saudara. 30 cengek diulek jadi satu. Saya udah gak ngerti itu rasanya kayak apa. Tapi dia bilang enak. Saudara, ada kalanya sampai 1 titik. Bahkan ngeri-ngeri yang kita alami. Itu jadi sebuah rasa yang kita nikmati. Karena ada sedap, ada Tuhan di sana. Karena ada Tuhan yang memberikan rasa sedap di ujung dari semua yang kita lewati. Indah jalan sama Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Next, satu lagi. Yang ketiga. Selalu cari hati Tuhan di balik apapun yang sedang kita alami dalam setiap hari di hidup kita. Saudara, selalu cari hati Tuhan. Saat engkau memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Engkau lagi lewatin ini misalnya ya, tiba-tiba engkau ngerasain, aduh kok aku ini kayaknya disensiin sama atasanku. Cari hati Tuhan. Tuhan sedang mau bicara apa denganmu. Waktu Daud lagi dikejar-kejar Saul, dia cari hati Tuhan. Tuhan lagi mau ngomong apa ya sama aku ya? Oh Tuhan ternyata lagi mau mendekatkan aku untuk terus bergantung sama dia. Untuk terus bergantung sama pribadinya lebih daripada kekuatanku sendiri. Dan dia kejar Tuhan, dia cari Tuhan, dia nikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Saat engkau punya haus dan lapar akan Tuhan. Engkau akan begitu sensitif dengan apapun yang ada di sekitarmu. Kau akan begitu sensitif bukan karena kita jadi baperan, tapi sensitif sama Tuhan. Begitu engkau ngalamin saat akan terjadi kejadian yang mungkin happy maupun enggak, kau akan bisa tahu Tuhan ada di sana dan Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik buat aku. Pernah gak sih saudara ngerasain saat saudara ngejalanin hidup, ngelewatin A, B, C, D, tapi engkau bisa ngerangkai sebuah rangkaian di mana ada benang merah Tuhan yang sedang melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Tuhan sedang mereka-rekakan, oh ternyata ya aku ngalamin ini karena kemarin aku ngalamin itu karena ternyata hari ini Tuhan sedang siapkan sesuatu buatku. Ada sebuah benang merah, tapi cari tahu karena di balik semua yang terjadi pasti ada campur tangan Tuhan di sana. Kalau engkau bisa temukan hati Tuhan di sana, kau akan bisa temukan saat engkau haus dan lapar, kau akan terus cari. Sama kayak orang yang mata satean, orang yang mata nasian. Begitu ada nasi dia ke sana, mata nasi boksan. Begitu ada nasi boks dia akan ke sana. Saat kita jalan sama Tuhan, bahkan orang yang selalu lapar ya saudara, mau nggak ada nasi boks dibilangin nggak ada hari ini nggak ada makan gratis nggak, matanya langsung jelalatan. Mana yang bisa aku ambil? Mana yang bisa aku dapetin gratis? Mana yang aku bisa makan? Oh nanti di depan ada makan gratis di studio, aku nyamar jadi new visitor. Setiap bulan jadi new visitor supaya bisa dapat makan gratis. Dia cari terus di mana yang dia kejar. Saat kita haus dan lapar akan Tuhan, saudara akan terus cari hati Tuhan di balik semua yang saudara lewati. Saudara akan terus cari di mana ada Tuhan, kau akan kejar ke sana. Di mana ada bahkan semua yang kau alami, kau akan tanya Tuhan, hatimu itu apa? Seperti Daud katakan di Mazmur lagi. Boleh di next. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kalau bahasa Inggrisnya di The Message tertulis, one day spent in your house, this beautiful place of worship beats thousands spent on Greek island beaches. 1 hari di rumah Tuhan mengalahkan pantai yang indah di Yunani. Kita di Bali saudara mungkin udah bosen sama pantai. Mengalahkan pantai yang indah. I'd rather scrub floors in the house of my God. Bahkan Daud berkata, aku lebih baik gosekin itu lantai rumah Tuhan. Than be honored as a guest in the palace of sin. Daripada aku dihormati di kerajaan yang penuh dengan dosa.
Lebih baik aku ngosekin itu lantai rumah Tuhan. Lebih baik aku ngosek lantai rumah Tuhan, kotor kayak apapun aku mau di sana. Karena bukan tentang kegiatannya, tapi karena haus dan lapar akan Tuhan. Kalaupun aku harus ngosek, nyikatin lantai rumah Tuhan, as long as I'm near to you, selama aku dekat dengan Engkau Tuhan, aku mau ada di sana. Saudara, milikilah yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Tapi yang namanya haus dan lapar akan Tuhan pasti akan terlihat dari ekspresi kita. Saudara, saya ini suka gemes saudara kalau lihat orang Kristen ya saudara lagi ibadah. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Nggak niat saudara. Kalau orang yang punya haus dan lapar akan Tuhan, mereka akan melompat buat Tuhan. Mereka akan benar-benar gila-gilaan buat Tuhan. Karena ada hasrat, ada kerinduan yang begitu dalam, ada kerinduan yang begitu besar buat Tuhan. Saudara, saat kita haus dan lapar akan Tuhan, tangan ini akan jadi sangat ringan untuk kita angkat tangan sembah Tuhan. Kita akan begitu merindukan Tuhan. Saudara kalau lagi kangen sama anakmu, saudara akan peluk begitu rupa. Saudara akan ciumin dia dan itu akan terlihat terpancar dari apa yang kau lakukan. Saudara, haus dan lapar itu nggak bisa engkau simpan cuma di hati doang. Tapi haus dan lapar harus engkau ekspresikan. Karena saat engkau ekspresikan itu, bahkan tanpa itu jadi sebuah keharusan pun, kalau engkau benar-benar haus dan lapar akan Tuhan ya, itu akan dengan sendirinya luber dari hatimu. Dengan sendirinya itu akan tertumpahkan dari hatimu. Karena engkau begitu merindukan Tuhan. Saya saudara, waktu saya benar-benar, waktu awal-awal saya jatuh cinta dengan Tuhan. Wah, saya kalau ibadah saudara, saya sujud, saya angkat tangan, saya sembah Tuhan. Setiap kali ada ibadah saya akan datang. Setiap kali ada KKR saya akan datang. Dan setiap kali ibadah, pasti air mata itu akan tertetes dari mata saya. Karena ada begitu haus dan lapar dari hidup saya. Saya dulu waktu di London saudara, saya kuliah di London. Di sana saya sering lihat orang-orang jam 4 sore, jam 3 sore minum yang namanya high tea. Minum dengan elegan, dengan baju rapi, dengan baju cantik. Mereka akan minum teh sore hari. Minum di kafe dan mereka akan minum dengan cantik. Gak pakai karena kalau itu gak sopan katanya. Kalau orang elegan gak pakai dia akan minum dengan cantik, duduk dengan manis. Saya gak yakin mereka sedang haus. Mereka sedang minum aja, ngisi waktu luang. Mereka sedang makan aja, ngisi waktu luang. Orang snacknya juga kecil-kecil kok, seuprit-uprit kok. Orang lapar gak akan kenyang makan kayak gitu. Snack kecil, ditaruh ada snack cantik di depannya. Mereka akan minum lagi. Gak pakai kebiasaan mau Tapi saudara, itu adalah orang yang gak haus. Saudara bayangin, kalau ada atlet lagi lari. Atlet itu lagi lari 1 putaran. Saya mau lari keliling ke belakang. Biarin kamera gak bisa ngikutin saya, rasain. Ada atlet lagi keliling-keliling, lari-lari di belakang sampai 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Kan gak bisa ngikutin kan? 4 putaran, lari ke belakang, lari, olahraga, dan capek. Saudara pernah ngerasain lagi olahraga terus capeknya minta ampun? Saudara tahu rasanya setelah itu minum itu seberharga apa? Itu yang namanya haus. Haus itu bukan saat kita minum high tea, santai, nyembah Tuhan, elegan lah nyembah Tuhan. Kalau saudara punya haus dan lapar akan Tuhan, begitu saudara udah capek itu lari keliling, dari sana sini keliling, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan minum dengan lahapnya, saudara akan minum. Kalau bisa sampai tumpah-tumpah semuanya. Saudara akan minum dengan begitu kuat, dengan begitu haus, saudara akan terus minum. Gak peduli orang mau ngomong apa. Bahkan kalau orang habis lari maraton, jangankan itu diminum, dia banjur itu sekalian. Karena apa? Haus
yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Saudara gak bisa ngomong, ih kok malu-maluin ya. Dia nyanyi nyembah Tuhan loncat-loncat. Dia nyanyi nyembah Tuhan angkat tangan sampai nangis-nangis. No, itulah haus dan lapar akan Tuhan. Saat saudara haus akan firman Tuhan, saudara akan minum dengan lahap. Saudara akan minum dengan begitu kuat. Saudara gak akan peduli orang mau ngomong apa, ya aku tahu aku haus, dan aku akan terus kejar Tuhan. Aku akan terus cari Tuhan, aku akan terus minum dari hadirat Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Karena kita tahu minum ini seger. Karena kita tahu saat kita kejar Tuhan, saat kita alami Tuhan, itu sesuatu yang kita gak bisa gantikan dengan yang lain. Saudara siap anduk saudara. Tapi itulah yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, saat kita punya haus dan lapar akan Tuhan, saudara gak akan peduliin yang lain kok. Saudara mau bilang, malu tapi di depan banyak orang, I don't care. Aku haus akan firman Tuhan. Aku haus akan hadirat Tuhan. Aku haus akan jamahan Tuhan. Aku rindu ketemu Tuhan. Aku pengen ketemu Tuhan sekali lagi. Mau itu harus mempermalukan diriku. Seperti Daud nari-nari di depan para gundik-gundiknya. I don't care. Aku haus dan lapar akan Tuhan. Hari ini, bisakah kita miliki haus dan lapar akan Tuhan? Know it. Next. Know it, miliki haus yang selalu, hati yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Live it, sadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Selalu cari hati Tuhan di balik semua keadaan yang sedang terjadi. Cari di mana Tuhan berada. Tuhan bisa hadir di tengah engkau sedang ada masalah. Orang yang haus akan mencari air dimanapun ada air. Dia akan minum sampai tumpah-tumpah, dia akan minum. Karena dia begitu haus akan firman Tuhan. Haus akan kebenaran Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama hari ini. Kita mau nyanyikan lagu seperti Rusa Rindu.